Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam. Kita langsung saja dengan pembahasannya. Di sini seperti yang teman-teman ketahui bahwa sumber daya alam itu atau biasa disingkat dengan SDA itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, bukan hanya saja yang tergolong di dalamnya seperti komponen biotik, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga di dalamnya tergolong abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan jenis logam air dan juga tanah. Kemudian inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, sehingga ketersediaan tersebut terus berkurang secara signifikan. Pada suatu abad belakangan ini, sumber daya alam mutlak dalam arti diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Tetapi sayangnya negara seperti Indonesia, Brazil, Hong Kong, Maroko, dan lain sebagainya di negara di Timur Tengah memiliki kekayaan yang hayatinya itu atau punun hayat itu sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki ketersediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia, dan Maroko sendiri memiliki ketersediaan yang ada di bumi. Akan tetapi kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Kenapa demikian? Karena pada umumnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun sinar matahari, angin, dan air. Ada beberapa contoh sumber daya alam yang terbaharukan atau walaupun sejumlah sangat berlimpah di dalamnya, penggunaannya harus dibatasi sehingga dijaga untuk dapat diberlanjutkan. Dalam arti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang jumlahnya tidak terbatas karena proses pembentukannya, dan apabila akan digunakan secara terus-menerus akan habis minyak bumi, emas, besi, dan sebagainya. Bahan tambang yang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses sehingga jumlah sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup di jutaan tahun yang lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi bagian dari jenis bahan tambang tersebut. Selain itu, dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan juga. Kenapa demikian? Karena daya dukung lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup itu juga perlu, yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup untuk hidup pada tingkat kestabilan sosialnya. Tentu juga disebut dengan daya dukung lingkungan. Kenapa? Karena keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata, sehingga dukungan lingkungan pun pada setiap daerah kan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus-menerus berkembang. Dalam arti lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain seperti pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air,
tanah dan udara. Yang kedua yaitu efisien, artinya menggunakannya bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode pengembangan dalam proses yang lebih efisien secara dapat didaur ulang. Yang keempat yaitu pelaksanaan etika lingkungan dengan menjaga sumber daya alam atau kelestarian alam. Yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa sumber daya alam di Indonesia ini kan merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah negara Brazil. Fakta ini menunjukkan tingginya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan protokol Nagoya yang menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan atau Grand Economy. Protokol Nagoya itu sendiri merumuskan antara lain tentang pemberian akses dan pembagian keuntungan secara adil dan merata antara pihak pengelolaan dengan negara pemilik, penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut, yaitu kekayaan alam yang ada di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor alam. Antara lain, yang pertama dilihat dari sisi astronomi. Indonesia itu terletak di daerah tropis yang dalam arti memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan dua lempeng, yaitu dua lempeng tektonik yang sehingga banyak terbentuk pegunungan yang akan kaya dengan mineralnya. Yang ketiga, daerah perairan di Indonesia ini kan kaya dengan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Sehingga dengan tingkatan tingginya biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia ditemukan di Indonesia, 12%-nya dari mamalia, 16%, dari hewan reptil 17%, dari burung 18%, dari jenis tumbuhan karang, dan ada 25% dari hewan laut. Dibandingkan dengan bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman seperti perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan yang paling atas atau dari segi produksinya di dunia. Karena sumber daya alam di Indonesia ini kan tidak terbatas pada kekayaannya atau kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah kan di Indonesia juga dikenali sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti yang kita kenal atau kita dengar seperti timah, gas alam, kemudian nikel, tambang, kemudian emas dan batu bara, ada banyak dan lain sebagainya. Yang dimana di samping itu Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tumbuhan di wilayah perairan yang mencapai kurang lebih dari 7, juta kilometer persegi. Jumlah ini menyediakan potensi alam yang kemudian sangat besar, seperti ada yang wilayah perairan yang terbentang luas, kemudian lahannya pertanian yang subur, kemudian untuk jenis-jenis hewan seperti komodo, kura-kura, dan tumbuhan karang seperti biota-biota laut. Kemudian sumber daya alam dan ekonomi pertumbuhan itu dia merangkup beberapa sumber daya alam dengan tingkat perekonomian yang ada pada suatu negara memiliki kaitan yang sangat erat, di mana kekayaan sumber daya alam itu secara teoritis menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan dengan negara-negara di dunia yang merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah. Kenapa demikian? Kasus ini dalam bidang ekonomi sering pula disebut dengan deset. Hal ini disebabkan oleh negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan yang besar dengan hasil bumi yang memiliki kestabilan ekonomi sosial sosial yang lebih rendah daripada negara-negara di samping itu. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya, seperti banyaknya korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan, kemudian demokrasi juga tidak punya faktor penghambat dan perkembangan perekonomian di negara tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita sebagai masyarakat perlu membenahkan sistem pemerintahan, pengalihan investasi, kemudian penyokongan ekonomi ke bidang-bidang industri lainnya, sehingga serta peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pemberdayaan sumber daya alam ini. Contohnya negara yang telah berhasil mengatasi hal tersebut menjadi kekayaan yang alam sebagai pemicu pertumbuhan negara adalah seperti negara Nigeria dan Botswana. Dari pemanfaatan sumber daya alam itu, kita melihat sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Untuk kemudian pengkajiannya, pemanfaatan sumber daya alam itu dibagi berdasarkan asalnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau hubungan dengan makhluk hidup yang seperti tumbuhan ya. Di sini kita lihat tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mikroorganismenya memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dari pati melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen atau penyusun dari dasar rantai makanan, sehingga eksploitasi tumbuhan yang berlebihan dapat mengakibatkan berdampak pada rusaknya rantai makanan. Kerusakan ini akan terjadi karena punahnya salah satu faktor dari rantai makanan akan berakibat untuk punahnya konsumen tingkat di atas. Kenapa? Karena pemanfaatannya tumbuhan oleh manusia, diantaranya seperti yang pertama kita kenal dengan bahan makan, padi, jagung, gandum maupun tebu. Yang kedua sebagai bahan bangunan seperti kayu jati, kayu muhani. Yang ketiga bahan bakar atau biosolar seperti kelapa sawit. Jadi tidak lain. Adapun juga dalam pembuatan obat seperti jahe, daun biano, kina, mahkota dewa, dan banyak yang kemudian dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia untuk memenuhi asupan untuk tubuh begitu. Kemudian untuk pertanian dan perkebunan juga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris karena sebagian besar produksi Indonesia itu mempunyai mata pencariannya di bidang pertanian atau bercocok tanam. Seperti kan para petani, mereka melakukan pertanian dan perkebunan dengan cara bercocok tanam. Dari data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan tanaman di mana sebagian besar dapat ditemukan di Pulau Jawa. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan seperti komoditas ekspor antara lain padi,
jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong. Di samping itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil berkebunannya antara lain seperti kebun karet atau bahan baku dan kelapa sawit. Bahkan bahan baku minyak goreng, tembakau, bahan baku obat dan rokok, kapas, bahan baku tekstil seperti kopi, bahan baku itu kan dijadikan sebagai bahan baku yang minuman ya, dan tebu dijadikan sebagai gula pasir. Adapun untuk hewan, peternakan dan perikanan, mereka di sumber daya alam hewan dapat berupa liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat berbagai membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau-kerbau dan kuda-kuda, atau sebagai sumber bahan pangan seperti ungkas dan sapi. Dari sumber daya alam non hayati ialah sumber daya alam yang diusahakan kembali keberadaannya yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus seperti air, sinar matahari, dan hasil tambang, dimana kemudian air kan dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Manusia kan tidak terlepas dari air, karena air merupakan sumber hidup bagi manusia, karena manusia membutuhkan air untuk minum yang pertama, kemudian untuk mandi dan lain sebagainya. Kemudian angin. Kenapa angin juga termasuk? Karena pada area ini pegunungan minyak bumi atau batu bara dan berbagai jenis bahkan bahan bakar hasil tambang mulai diganti dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh angin. Kemudian tanah. Kenapa ada tanah? Karena dalam komponen penyusunan permukaan bumi, tanah termasuk dalam satu sumber daya alam non hayati yang penting untuk menunjukkan pertumbuhan, produksi, dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman, pertanian, dan perkebunan secara langsung terkait tingkat kesuburan dan kualitas tanah. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.